Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah pemirsa, kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Kita akan membahas tema tentang pasangan yang mau menang sendiri. Sudah hadir di studio tamu istimewa kita ada Baby Z. Itu nggak bisa. Baby Z, ada yang mau ditanyakan? Karena ini kan temanya egois ya. Iya. Sebenarnya kan aku nggak punya suami saat ini, tapi dulu pernah punya kan. Oh, dulu Pernah pernah punya. Dan ini adalah hal ini tuh pemicu banget untuk jadi pertengkaran kan dalam rumah tangga. Nah, untuk kedepannya nih Ustaz, siapa tahu kan saya nanti ada rumah tangga lagi ya kan. Oh, masih ada ini. Ya harus dong, berharap untuk bisa mendapatkan pengganti dari yang sebelumnya, itu kan juga sesuatu. Saya nanya sama ini loh. Loh, saya kan, Kenapa ini kok tahu banget gitu permasalahannya? saya jubar loh. Jubar. Jubir. Jubir, ya. Jadi dulu tuh gini ya, laki-laki tuh kebanyakan kan ego ya. Egonya tuh nggak mau, misalnya dia nggak pernah kalau salah nggak mau minta maaf. Terus kalau misalnya dia punya keputusan harus. Terus ya itu dulu pemicunya Ustaz. Jadi Ya. kalau kita tuh harus selalu ngertiin kondisi suami. Mau dalam kondisi apapun, kadang kita nggak paham ya, dia pulang kantor, mana dia terjadi apa di, kadang kita harus mengerti keadaan dia, padahal kita nggak ngerti nih, Ya. dia lagi kenapa, kadang kan ada, nggak ngerti banget sih, orang lagi capek ini ya. Nah maksud saya kan kalau menurut saya ya, laki-laki itu kan dari luar, walaupun di luar itu ada masalah, pulang ke rumah tuh ketemu anak istri harus sumringah gitu kan. Nah gimana si istri ini mau bahagia kalau dapat bulan-bulanan terus dari si suami ada masalah gitu loh. Jadi itu yang selalu jadi, itu kan egois kan maksudnya. Ya, mungkin ada rasa ingin menang sendiri dari Iya, menang sendiri. laki-lakinya. Nah itu gimana Ustadz? Kalau punya pasangan yang seperti itu, Kitanya mesti gimana? Kalau bulan-bulanan bermasalah mungkin bisa tahunan kelamaan, atau harian. harian aja. Harian. Boleh nggak aku seumur hidup, Tat? Oh, seumur hidup. Ustadz, Awas, antara seumur dan sumur tuh Beda. beda tipis loh. Jangan sampai dipendem di sumur ya. benar. Sebetulnya tanpa disadari suami istri itu punya ego yang tersimpan. Egonya laki-laki itu pengen dihormatin. Iya. Merasa diri kan imam, merasa diri pencari nafkah, merasa diri bertanggung jawab. Maka ada ego yang tersembunyi adalah gue nih pengen dihormatin, gue nih mau dihargain. Nah egonya istri biasanya yang tersembunyi adalah ingin diperhatikan, ingin dimanja. Ya. Nah tanpa disadari kalau terus-terusan kedua belah pihak ini merasa bahwa penghormatan harus diberikan pada istri, perhatian harus tetap diberikan kepada dari suami kepada istri, dan tidak mau ada yang mencoba untuk mengendurkan ego masing-masing, ya pasti konflik. Caranya Tahu gimana? capek, lelah, tapi ketika melihat anak berharap ada hiburan. Tahu mau dapat perhatian, sadar suaminya dari luar mungkin ada masalah, ada persoalan. Tapi kita tidak menyadari bahwa di tengah persoalan itu kita masih menuntut perhatian, menuntut rasa manja, ya jadilah konflik. Nah sehingga kita kadang-kadang memang dalam berumah tangga itu harus tarik ulur kayak layangan. Oke. Ada saatnya ditarik, ada saatnya diulur, ada saatnya dibetet. Balik tuh, tarik, ulur, kebalik. Ada saatnya ditarik, Nah, ada saatnya diulur, Ya. ada saatnya dibetot. Betul. Nah, zaman dulu tuh dibetot Betul. untuk memutuskan perkara bahwa apapun ceritanya saya adalah pemimpin dan saya bertanggung jawab. Kadang-kadang memang mesti dibetot kalau tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Nah yang kedua, ego yang kedua biasanya dalam rumah tangga itu karena sudah merasa saling memiliki. Jadi ngerasa bahwa ya udahlah, apalagi yang perlu ditakutkan. Toh laki gue milik gue, bini gue milik gue. Ya. Kalau dulu waktu mungkin belum menikah, itu ada rasa untuk memiliki. Sehingga apapun bentuknya harus dipertahankan. Gimana pun keadaannya harus bisa didapatkan. Nilai semangat perjuangannya tuh rada beda. Ada persoalan, hayu selesaikan. Ada persoalan, bahkan mengalah. Please. Oke, aku yang salah. Yang penting kamu milik aku. Aku bisa dapatkan kamu. Tapi karena begitu sudah nikah ngerasa bahwa, lu mau kemana sih? Lu kan bini gue, lu kan suami gue. Ngerasa bahwa kita tuh udah saling memiliki. Ya. Nah muncullah ego yang kedua, akhirnya ya kita tidak pernah mau duduk bareng, tidak pernah mau bicara dan menyepelekan masalah.
Iya, iya. Padahal masalah itu harus diselesaikan. Jangan sampai dibiarkan, apalagi sampai dikecilkan, dianggap remeh. Nah itu yang jadi sumber konflik biasanya, baby. Iya, Tapi kayak gini, Ustaz, aku pernah dengar ya ada cerita nabi-nabi dulu, kayak misalnya Ali bin Khattab gitu ya. Kan dia tuh orang yang takutin dimanapun. Betul. Angin aja takut sama beliau Ya. kan. Tapi ketika dia pulang ke rumah, istrinya tuh merajuk, istrinya marah, misalnya mungkin apa. Tapi dia tuh tidak pernah Memasalahkan. Ya. Dia dengarkan gitu. Karena Betul. itu adalah, nah itu yang kadang tuh jarang ada dimilikin sama laki-laki zaman sekarang, Ustaz. Oke. Gitu. Itu loh maksud saya. Kalau bicara membandingkan, takutnya suami kita juga membandingkan. Iya, kan istrinya Umar bukan kayak lo juga. Istrinya Umar begini, lu begitu nggak? Lu nuntut gue jadi Umar, lu bisa nggak jadi istri seperti istrinya Sayyidina Umar? Lu nuntut gue kayak Nabi, lu bisa nggak kayak istrinya Nabi? Membandingkan dengan niat untuk menekan, iya. beda dengan membandingkan untuk sama-sama kita merubah. Ya Umar tuh jangankan manusia, setan pun lari ketika harus bertemu di tempat yang sama. Kabur, takut. Tapi begitu berhadapan dengan istri, Sayyidina Umar diam. Ketika istrinya marah, diam aja udah. Karena Umar berpikir, istriku sudah capek, lelah. Dia masak, dia nyuci, dia jaga rumahku, hartaku, dia jaga anak-anakku. Nah, hal-hal seperti ini apakah dilakukan oleh istri zaman sekarang? Maka suami introspeksi kepada Umar, istri introspeksi. Yes. Oke. Kepada istrinya Sayyidina Umar. Jadi klop gitu, baby. Ketika kita menuntut, kok lu gak kayak Nabi? Suami jawab, emang lu kayak istri Nabi? Istri Nabi begini. Iya juga ya. Malah nggak kelar-kelar ya, Ustaz? Nah, kita nuntut suami sempurna sementara kita penuh ketidaksempurnaan. Yang ada akhirnya berantem, merasa bahwa saat kamu membandingkan dengan yang lebih, kamu tidak sedang ingin belajar bersama. Ya. Tapi kamu sedang ingin, apa istilahnya tuh? Mencari pembenaran. Mencari pembenaran atau ingin nohok gitu loh. Biar lu tahu tuh, salah lu tuh. Nah, itu kan beda gitu, baby, Zi. Kalau ya ini ngeri saya nih, tafsirnya udah nih ngeri saya. Iya, Ini kalau- tafsir jalan lain. Iya. Kalau ada tafsir jalan lain, ini tafsir jalan lain. Iya. Jadi harus bisa difahami bahwa saat kita memberikan contoh orang lain untuk dinisbahkan kepada pasangan kita, itu bukan dalam rangka untuk menghantam, Ya, tapi untuk belajar bareng. Aku pengen kamu kayak Sayyidina Umar. Aku berusaha akan seperti istrinya Sayyidina Umar. Aku pengen kamu punya sifat kayak Nabi. Aku berusaha untuk bisa seperti istrinya Nabi. Nah, ini baru seimbang, klop begitu. Jangan hanya menuntut suami kayak istrinya kayak Sayyidina Umar, tapi dirinya tidak. Tidak seperti istri Sayyidina Umar. Padahal kalau ditanya, ya oke, aku akan bertindak seperti Sayyidina Umar. Tapi kamu tahu nggak nama istrinya Sayyidina Umar? Saya belum tahu ya. Ya, Nyonya Umar. Oke, Itu Nyonya Umar. kita jeda sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi karena sepertinya banyak sekali yang ingin ditanyakan oleh Baby Z. Ya, kita jeda dan kita kembali lagi tetap di Barakallah. Hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Masih membahas tema tentang pasangan yang mau menang sendiri dan masih bersama tamu kita Baby Z. Ingat ya, Baby Z tidak pakai J. Iya. Kalau pakai J jadinya JGZ. Ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan di Instagram dari Non Aditya. Assalamualaikum Ustadz. Sebagai seorang istri, saya selalu menuruti segala permintaan suami. Kebetulan suami saya nafsu berhubungannya agak hiper. Ketika saya lelah, boleh tidak Ustadz saya menolaknya? Tapi kalau saya menolak, beliau sering ngomong mau nambah istri lagi. Mohon pencerahannya Ustadz. Gimana Ustadz? Boleh nggak nolak karena kita udah capek banget, tapi giliran kita nolak, oke lo boleh nolak tapi gue cari bini lagi ya. Petinju saja butuh ronde. Ada tempat buat istirahat. Sejenak menyiapkan waktu. Kasih dong jeda gitu loh. Ini tetap capek nih, nggak keterlaluan udah gitu. Maksudnya mau dihajar lagi, hajar lagi. Gue speechless deh. Iya.
mau lagi gitu. Kalau kemudian menyerang tidak bisa, diam itu juga pertahanan. Ya sudah, diam saja untuk mempertahankan. Tidak usah bergerak. Nggak pakai tenaga ya Ustaz? Ya, karena diam itu bisa jadi adalah pertahanan yang paling hebat. Daripada hancur, rumah tangga dia mau kawin lagi, udah dah, gue bertahan dengan diam. Itu kan bukannya kekerasan dalam psikologi ya, kalau ketika Orang nggak menolak mau, sesuatu terus si suami ini Maksa. bukan maksa, berkataannya tuh justru membuat kita tuh nggak ada perasaan untuk ingin. Ketika dia mengatakan udah ntar gue cari bukti, Verbal apa namanya? Iya, kekerasan Verbal. verbal. Ya, Kekerasan tergantung penyampaiannya. verbal. Iya. Iya. Ya, itu Ya, verbal. memang menyakitkan sekali. Masa urusan orang capek dia mau nikah lagi, mau kawin lagi. Toh urusan nikah lagi juga urusan yang itu juga kan pada prinsipnya. Sabar sejenak, sabar sedikit. Karena lebih lama nyari buat dinikahin, proses buat nikahin daripada menunggu sebentar ya, sebentar. Mungkin dia menyiapkan persenjataan dulu, tenaga dulu. Atau tadi, bertahan dari serangan, itu adalah pertahanan yang paling kuat. Diam terhadap serangan apapun. Pokoknya semuanya udah dilakukan. Ya. Tapi ini benar-benar di luar kebiasaan. Sehingga si istri beneran capek untuk... Oke, ini balik ke serius berarti ya. Iya. Jangan juga zolim dengan kita memaksakan kehendak pada ketidakmampuan istri kita sendiri. Maaf ya, kita punya asisten rumah tangga. Dia digaji, dibayar. Ada apa istilahnya tuh Takaran. rel, apa namanya? Garis. Koridor. Koridor antara tuan dan mbak. Mudan. Kok tuan dan mudan? Ini nyonya, ini tuan, ini mbaknya. Mbaknya yang bekerja dengan gaji yang kita berikan saja, itu nggak boleh di luar kemampuan. Di luar batas ketidakmampuan dia. Bu, ya apalagi istri sendiri gitu loh. Iya. Ketika dia memang tidak lagi mampu, belum lagi bisa, please, jangan gunakan otorisasi. Iya. Dengan menyebut, lu nanti begini, gue bakal begini. Itu pasti benar kata Baby Z, bisa merusak mood. Iya. Iya, Bisa merusak psikologis. Sabar aja, toh masih banyak cara lain kok. Selama oleh istrinya. Oh iya. Iya dong. Iya, betul. Selama oleh istrinya, oh kamu capek seperti ini. pijitin yuk gitu. Nah, tuh. Kan Paham habis dia. dipijitin ntar langsung gimana gitu. Nah, tuh Bener gak sih? gimana coba? Kita sudah ketemu jalan keluarnya. Bizi ada yang ditanyain lagi, silakan. Atau mau... Tanyain Ke- ngomong saya bisa jadi mbaknya di rumah. Kebetulan memang untuk anak sudah ada. Untuk bapaknya anak-anak yang belum. Baby, mulai ya. Wah, dia datang. Enggak, dia malah marah ke baby mulai ya gitu. Oh iya ya. Oh mulai ya. Ya Ustaz, Baby aku nanya mulai. gini ya. Jadi kan kalau di zaman Rasulullah dulu kan ada nggak yang istri itu yang nggak nurut sama suaminya? Apakah itu dulu ada sebutan istri durhaka kah? Ya bahkan bukan hanya di zaman Nabi, istri Nabi juga ada. Misal istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, bahkan paman Nabi punya istri. Istri dan pamannya ikut durhaka, ikut menyerang Nabi SAW. Ya. Itu surat Al-Lahab, Abu Lahab punya istri. Istri disebut oleh Al-Quran. Ya, pembawa api, kayu bakar, artinya penyebar fitnah dan suaminya ikut-ikutan. Nah, ya model istri banyak. Dia bisa menjadi penyemangat dalam hidup, dia juga bisa menghancurkan kehidupan si suami. Ya. Ya, Nabi Lut, subhanallah, Nabi Rasul ya, dapat ujian istri yang seperti itu. Karenanya kita tidak boleh kemudian mengecap bahwa bini lu aja nggak bisa lu urus. Makanya lu mau ngurusin bini orang, ngurusin rumah tangga gue. Karena banyak contoh. Jadi ketika kita melihat ada seorang perempuan yang kurang dalam akhlak, lalu berjumpa dengan laki-laki yang penuh dengan kebaikan akhlak, disitulah Allah menghadirkan pembimbing bagi si perempuan dalam merubah akhlaknya. Bagus dong, ada pembimbing kan, supaya akhlak perempuan ini berubah. Ketika si perempuan yang akhlaknya tidak baik berjumpa dengan laki-laki yang baik, di situ Allah ingin memberikan pahala dakwah bagi si laki-laki ini. Kalau si perempuannya kebawa akhlak baik. Kalau laki-lakinya yang jadi kebawa perempuannya akhlaknya jadi nggak baik, gimana? Sikok bagi dulu, sikok bagi dulu. Nah, ini udah.
Bagi dua dosanya ya. Bagi dua sudah ini. Iya, iya. Untuk bagi dua. Soalnya gila saat ada kan kayak temanku ya, dia tuh berpondasi suami istri nih. Udahlah hidup itu kan mesti ada apa kayak ini ya apa iramanya gitu. Jadi Iya, dia tuh iya benar-benar sih. prinsip gue sih sama suami gue nakal bareng, gila bareng, ngaji bareng, baik bareng. Jadi apapun berdua bentuknya kita akan lakukan berdua. Jadi seperti itu dia meng-treat rumah tangganya Tat. Lu gimana Tat? Sebetulnya ada kan sistemnya kayak gitu paham kan? Benar, biar asik sih sebenarnya. Ya memang asik, Dibilang asik, ya memang asik, dibilang enak, ya memang enak. enak, Asik, enak. iya. Asik, asik. Iya. Asik dienakin. Dienakin aja. Ada rumah tangga yang memang, udahlah suami gue kemana gue ngikut. Model suami gue begini, model istri gue begini. Pokoknya gue udah kayak teman, udah kayak sahabat, udah kayak saudara, udah kayak bapak, udah kayak emak, udah kayak abang, udah kayak adik. Dalam hal positif, itu cakep. Tapi begitu dalam hal negatif, berarti ya ke neraka oke, ke surga oke. Ini gimana ceritanya? Karena ada tanggung jawab yang harus ditanggungkan nanti di akhirat. Kalau kemudian istri ngikut, nggak ada mengingatkan suami. Suami ngikut istri dalam keburukan, nggak ada tugas suami yang berfungsi mengingatkan istrinya. Ini kan berarti ada rule, aturan yang tidak diikuti saat kita baca ayat ku anfusakum wa ahlikum naro misalnya. Nah hal-hal seperti ini juga jangan dibiarkan. Karena nakal itu juga bisa menjadi tabiat. Jadi jangan biarkan sekecil apapun pelanggaran. Contoh. Ada orang jualan di trotoar. Ya. Udah cuma 1. Ya. Datang 2. Baru 2. Datang 10. Udah 10 nih. Gimana cara ngusirnya? Sampai terantip aja dilawan. Padahal salah. Melanggar aturan tidak boleh berjualan di trotoar misalnya. Ya. Kenapa? Membiarkan kesalahan yang dianggap kecil. Tapi dia bisa menjadi persoalan yang besar kalau tidak diperbaiki. Ya. Oke. Baik, buat Anda pemirsa di rumah saya ingin informasikan bahwa dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-32, SCTV kembali mengadakan program kemanusiaan Jembatan Asa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran jembatan yang layak adalah impian mereka. Mari menyambung harapan mereka agar asa tetap ada. Salurkan donasi terbaik Anda ke nomor rekening BCA 50055720000 atas nama Yayasan Budi Amal Peduli Kasih. Kami berharap jembatan ini diperbaiki. Salurkan bantuan Anda agar asa tetap ada. Jembatan Asa SCTV, salurkan bantuan, sambungkan harapan. Baby Z, terima kasih sudah hadir sini. Mudah-mudahan sehat selalu. Satu lagi dong boleh nggak? Apa? Ya, singkat aja. Kan ini masih statusku ya. Ya. Oh oke. Karena aku sekarang jadi single janda. Nah, seandainya nih saya kan katanya orang menikah itu si istri itu bisa setengahnya dapat surga dari suami. Ya. Nah, kalau seandainya saya tidak memutuskan untuk tidak menikah lagi, dari mana saya dapatkan setengah surga itu? Apa dari anak-anak atau dari pengabdian saya pada orang tua? Oke. Amal jariah itu tidak disebut suami, tapi anak. Ya. Waladun soleh yada'ulah. Ya. Anak yang mendoakan orang tua. Sebab suami ada bekas. Ya. Suami ada mantan. Istri pun ada bekas, istri pun ada mantan. Ditinggal mati suami, istri bisa nikah lagi. Ditinggal cerai oleh suami, istri bisa menikah lagi. Hubungannya sampai di sana saja. Kecuali kita ya tidak dalam status cerai, mati, terus kita bertahan sampai di surga, mudah-mudahan dipertemukan. Nah, soal kemudian apakah saya masih bisa mendapatkan setengah surga saya yang hilang? Anak itu bisa menjadi amal jariah yang mengantarkan baby ke dalam surga. Baby lagi. Zi juga ikut masuk surga. Oke, ya. Setelah baby, Zi juga ikut masuk Iya, surga. oke. Anak itu. Makanya baby Zi ini Masya Allah. Anaknya dipesantrenin loh. Bener ya? Iya. Dipesantrenin. ya. Pertanyaannya, kenapa betah menjanda baby? Nggak tahu ya udah di tingkat di mana nih udah menikmati keseharian sama anak-anak. Jadi ada kebahagiaan tersendiri Iya, dengan jadi, anak-anak iya. sehingga seperti tidak lagi berpikir tentang adalah gue dan Allah menikmati udah dengan kasih rezeki ya gitu dan anak. Ya ke SCTV bisa bikin acara baru nggak ini? Acara sebelum closing lah. Iya udah harus closing masa nggak jadi.
Terima kasih Terima sekali kasih, lagi. Baby Z. Baby Z, sehat terus dan mudah-mudahan bisa Bahagia loh. mampir lagi di sini. Amin. Oke, buat Anda pemirsa yang ingin bertanya atau curhat tentang masalah apapun, silakan kirim pertanyaan Anda di kolom komentar kami di Instagram Barakallah SCTV_. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.